Kita sudah tiba di bulan November. Bagi jemaat yang online maupun onsite, apa kabar? Luar biasa pastinya. Amin. Haleluya. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, pagi hari ini semuanya adalah anugerah Tuhan. Kalau tanpa terasa kita memasuki di bulan November ini, ya, 1 bulan lagi kita akan masuk di bulan Natal. Biarlah hati kita boleh menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita mau satukan hati untuk kita berdoa sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini. Kami datang kepadamu Bapa yang sangat baik. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bulan demi bulan, hari demi hari Tuhan. Waktu yang telah berlalu Tuhan. Semua yang kami alami, semua yang kami lewati adalah anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan terima kasih buat perlindungan-Mu, buat kesehatan, buat perlindungan dan anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami boleh melimpah dengan pujian kami kepadamu, pengagungan kami kepada Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semuanya adalah anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu
yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, semuanya karena Tuhan yang menyertai kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kalau hari ini kita ada, semua yang kita lewati, semua yang terjadi, baik keadaan suka maupun keadaan duka, mari ambil bagian kita untuk menyembah Tuhan. Pagi hari ini menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dia Bapa yang sangat baik, Dia Bapa yang mengerti. Semuanya karena Tuhan. Kami
ada. Tuhan Engkau baik, sangat baik bagiku. Haleluya. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, mari naikkan pujian kita kepada Bapa yang baik. Dia sangat baik. Kinaya ramase, kina lamayamu, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kina lamaya ramalamu, Shana naya ramase, Shana la ramase. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Ya la rama la rama la rama la ramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebahagiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya
setianya. Haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Segala pujian, segala kehormatan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya Tuhan memberkati kita dalam hidup kita. Bersama-sama kita mau katakan amin. Shalom. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu selalu ada menyertai kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari pagi hari ini bergelora, meninggikan nama Allah. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sebab itu Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan? Apa yang tak pernah dilihat mata, jauh melebihi yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia.
hamba Allah yang hidup. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang percaya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sungguh Tuhan kita yang baik. Haleluya, Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita datang ke bait-Nya. Kita mau bersyukur lebih lagi atas penyertaan Tuhan atas hidup kita.
Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dan kita akan berdoa. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 25 Desember kita akan mengadakan perayaan Natal, ibadah perayaan Natal. Jam 6 sore bertempat di Crystal Ballroom Resto Cipuk Dewi, ya, di Sidoarjo. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kita akan merayakan Natal bersama-sama di tempat itu tanggal 25 Desember. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur, ada amplop persembahan khusus Natal. Saudara bisa menabur, juga bisa transfer ke rekening gereja dengan memberikan keterangan persembahan Natal. Kebutuhan untuk perayaan Natal ini kurang lebih 35 juta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur, dan kita percaya pada saat kita menabur maka Tuhan tidak pernah berhutang, tetapi Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan janji firman Tuhan. Ya, mari Saudara, juga kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Mari kita mau berdoa sebelum kita menabur persembahan kita. Kami datang mengucapkan syukur kepadamu Bapa yang sangat baik. Kami memuji dan memuliakan namamu, tanda bahwa kami adalah ciptaanmu yang mempermuliakan namamu. Tuhan, pagi hari ini kami rindu memberikan persembahan kami, baik persembahan ibadah, persembahan khusus, persembahan Natal, maupun persembahan-persembahan yang lain. Kami rindu Tuhan, pada saat kami menabur Tuhan, tanda bahwa kami mentaati firman-Mu. Kami mendukung seluruh pekerjaan Tuhan, seluruh pelayanan yang ada di gereja kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami menyerahkan Tuhan Yesus persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap hati kami Tuhan, mengucap syukur lebih lagi untuk penyertaan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih lebih lagi Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, kami ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Kalau kami boleh hidup hari ini Tuhan, tidak lepas dari berkat kemurahan-Mu. Kami mau mengucap syukur lebih lagi Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ini kerinduan kami Tuhan, ini ungkapan hati kami, ucapan syukur kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang merasakan hadirat Tuhan, angkat suara-Mu lebih. Aku ada saat ini, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mau mengucap syukur lebih lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Kami selalu mengucap syukur bagi Engkau Yesus, karena Engkau sudah berikan kami hari yang baik, sehingga kami semua dalam keadaan baik. Pagi hari ini kami bisa datang ke gereja-Mu untuk beribadah Tuhan, memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah kebenaran firman-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semua anak-anak-Mu duduk tenang, buka hati, buka pikiran untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Bagi semua yang sudah menerima kebenaran firman ini ya, dan buka hati pikiran untuk menerima kebenaran firman ini, katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.
Puji Tuhan, hari ini sudah bulan November ya. Bulan depan kita sudah merayakan Natal. Haleluya. Puji Tuhan. Renungan bulan November ini yaitu dengan tema minta cari ketuk. Minta cari ketuk yang ada di Matius 7 ayat 7. Kita buka Matius 7 ayat 7. Dan mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Ini seolah-olah perintah bagi kami ya. Dan ini kesukaan kami ya. Kalau kami butuh sesuatu ya pasti kami minta ya. Kami minta. Tapi kalau kami minta kepada seseorang kadang-kadang mengecewakan ya. Tidak kita bisa menerima seperti apa yang kita maui ya. Minta ya. Setiap hari apalagi saya di pasar ya, setiap hari ada orang yang selalu meminta-minta ya. Dan kita dikatakan di firman Tuhan setiap hari ya, setiap saat ada orang di sekitar kita yang membutuhkan ya. Dan biasanya kalau kita ada orang minta gitu, kita buka dompet, kita cari uang yang paling besar apa paling kecil? Paling kecil biasanya ya. Paling kecil ya. Di dompet saya ini komplit ya. Ada uang mulai 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50, 100. Nah, ini komplit di sini. Jadi kalau saya datang ke pesta pernikahan misalnya, MC-nya itu katakan siapa di dompetnya yang itu uangnya recehan sampai 100.000 komplit ada di dompetnya, maju ke depan. Wah, saya pasti dapat hadiah pasti, ya. Nanti kalau saya dapat percaya, saudara boleh buka dompet saya, lihat dompet saya, tapi tidak boleh diambil, ya. Ya, itulah. Saya pernah ini pelayanan di Surabaya, kebetulan saya ngajak seorang rekan ya tuh ke sana, dan waktu tiba saatnya kolektor, biasanya kita apa? Uang besar ditukarkan uang kecil kan? Ya, itu. Nah, itu sudah biasa ya toh. Gitu. Jadi rekan saya ini kadang, Pak, tukar duit, Pak. Ya, wis. Saya ambilkan dompet saya ya. Wis cukup dewi. Ambilkan sendiri. Ya toh, saya mau ambilkan gini tukar gini. Cukup dewi. Terus dia ngambil sendiri uangnya dan uangnya dia dimasukkan dompet saya. Pak, duitmu kok komplit, Pak, jadi. Duitmu kok komplit, Pak? Yo, wis biasa itu. Jadi itulah ya, itu tentang minta ya. Kita setiap hari juga minta. Kita jangan ngata-ngatain, kita juga suka dengan orang sekitar yang minta-minta pada kita ya. Padahal kita sendiri setiap hari ya juga minta-minta sama Tuhan terus yo. Tuhan berikan aku kesehatan, Tuhan berikan aku berkat, Tuhan berikan aku opo ae wis lah. Kalau si peminta-minta tadi cuma minta uang recehan ya. Kalau saudara sudah kasih 2.000 dia sudah bersuka cita ya. Tapi kita mintanya berapa? 2M ya. Kita tidak sedikit-sedikit, kita lebih dari kepala kaipang kita nih ya. Lebih dari kepala mereka ya. Kalau mereka cuma minta 2.000, kita mintanya 2M. Ya. Jadi kita lebih daripada peminta-minta ya. Tapi kita disuruh sama Tuhan Yesus ya, mintalah kamu nanti akan diberikan. Gitu loh. Ya, kalau engkau tidak pernah minta ya tidak akan diberikan. Ya, kalau kita minta sebuah rumah gitu, jangan minta rumah Tuhan berikan padaku rumah yang kecil ya Tuhan, biar aku tidak soro-soro kalau membersihkannya. Ya, ada rekan saya di Surabaya dulu persekutuan itu minta rumah yang kecil. Dari akhirnya rumahnya kecil, dia undang kita ke rumahnya kecil, rumahnya di kampung sekali ya, kecil di kampung lagi, mobil tidak bisa masuk. Ya itu. Iya Pak, aku salah Pak, doa ya Pak. Aku minta rumah yang kecil, Tuhan dikasih rumah kecil sungguhan. Aduh.
Ya kamu minta rumah itu yang besar, nanti terserah Tuhan mau beri mau enggak, terserah kamu ya kan. Itu loh. Nanti kalau di rumah kecil kan kok saudara doa lagi minta mobil Tuhan, mobilnya enggak bisa masuk. Gangnya malah bisa dikasih Tuhan nanti mobilnya ya. Itu loh. Jadi spesifik ya, kalau kita mau minta sesuatu ya tulis aja di kertas, minta ini, gitu. Minta jodoh, ya. Jodoh yang mana, yang bagaimana? Ya, cewek ya pasti minta jodoh yang ganteng, tinggi, ya, baik hatinya, gitu. Baik kelakuannya, ya, sudah kerja, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Waduh ini syaratnya banyak ya, tapi enggak apa-apa, tulis saja, nanti terserah Tuhan. Kehendak Tuhan mau menjawab doa saudara apa enggak gitu loh, gitu. Ya gitu. Ya semuanya mintalah, maka engkau akan diberikan kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini janji Tuhan loh, mintalah akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya ini. Ya, kita tadi sudah bicara tentang minta ya. Ya, ini tadi di dalam ayat 7 ya, dikatakan mintalah, carilah dan ketuklah. Ayat-ayat ini adalah sebagian dari pada khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Kita bahas tentang mintalah ya, mintalah. Ayat ini mendorong kita untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan dengan percaya bahwa Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, ini. Kita berdoa, kita percaya pada Tuhan, kita minta, Tuhan pasti berikan padaku. Ya, amin ya, amin. Dan tapi ya tentu ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk jawaban kita, permintaan kita itu dikabulkan oleh Tuhan ya. Sehingga ya ini perlunya kita berlaku baik ya, mengaku dosa kepada Tuhan sehingga Tuhan mengampuni, dan ini kalau kita minta pasti kita diberi ya, pasti itu. Kalau saudara doa dan tidak diberi nanti temui saya ya, Pak aku sudah minta kenapa aku tidak beri Pak gitu ya. Nanti saudara bisa protes sama saya ya nanti ya, dan kita doa bersama ya supaya permintaan itu dikabulkan ya. Dan tentang carilah, ayat ini juga mendorong kita untuk mencari Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. Ya, kita harus terus mencari Tuhan. Ya, kita lebih mendekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Ya, sehingga kita menemukan wajahnya. Ya, haleluya. Mencari Tuhan berarti mencari hubungan yang lebih dekat dengan Dia dan memahami rencananya untuk kita. Ya. Sehingga kita kalau dekat gitu ya, kita seperti kita suami istri, kalau kita dekat kan kita tahu gerak-geriknya istri ini, kita tahu ini maunya begini ini ya, maunya begini. Kita bisa tahu gitu loh ya, nggak usah dikatakan, kita bisa tahu. Dan ketoklah, ayat ini juga berbicara tentang ketekunan, kegigihan dalam berdoa. Ya, ketekunan dan kegigihan dalam berdoa. Kita ketuk pintu orang, kalau enggak keluar orangnya kita ketuk lagi ya. Di rumah saya kan ada bel ya. Kalau dia itu dia tidak tahu kalau aku ini dia loteng, di atas loteng lah. Kalau aku untuk buka pagar itu kan aku mesti turun loteng. Gitu. Dia tidak ganti itu tidak bisa menanti saya untuk buka pintu, di bel lagi, ting tung lagi. Belum sampai saya baru turun di tangga, ting tung lagi. Nah ini saya bisa nyongsop kalau saya buru-buru turun dari tangga ya. Nah, itulah. Ya harus sabar ya, harus sabar menanti untuk dibukakan pintu itu gitu loh. Karena kita yang butuh ya untuk pintu itu dibukakan gitu loh. Tuhan mendorong kita untuk terus menerus berdoa dan mencari Dia dengan tekun, bahkan ketika jawaban tidak langsung terlihat ya. Kita kalau doa ya tidak ada jawaban itu langsung dijawab gitu ya. Ada juga ada satu kali juga bisa dijawab langsung ya. Kalau kita minta dan kita minta dengan sungguh-sungguh, dan hal itu sangat krusial bagi kita ya. Sampai detik-detik terakhir pun Tuhan sanggup menjawab doa kita. Ya.
Jadi Matius 7 ayat 7 itu mengajarkan kita tentang pentingnya berdoa, mencari Tuhan, dan ketekunan dalam hubungan kita dengan Dia. Ya, berdoa, mencari Tuhan terus-menerus ya, sampai ketemu Tuhan itu. Ya, sampai kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan, dan kita menjaga terus hubungan kita dengan Dia. Ya, kita harus lengket terus sama Tuhan. Kita harus melekat pada pokok anggur ya, sehingga doa kita dijawab Tuhan. Kalau kita dekat kan, kita umi-umi aja gini, Tuhan sudah dengar ya doa kita ya. Tuhan ingin kita untuk berdoa dan juga melakukan tindakan atau usaha aktif, bukan hanya menunggu. Ya. Kita minta, mencari, dan ketuk ini kan aktif, kita harus aktif. Ya, ini dari diri kita yang harus kita kerjakan ya, meminta, mencari, mengetuk ya, itu semua harus kita lakukan, bukan Tuhan Yesus yang melakukan, tapi Tuhan Yesus memerintahkan pada kita untuk mintalah, carilah dan ketuklah ya. Ini kita harus aktif dalam hal ini ya. Juga di Matius 7 ayat 8, Matius 7 ayat 8 itu dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Wah, luar biasa toh. Ya, kalau kita, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, kalau saudara tidak menerima ini semuanya, ini why not ya? Ada apa dengan kamu? Bukan ada apa dengan Tuhan ya? Ada apa dengan kita yang tidak bisa menerima, tidak bisa mendapat, ya, tidak bisa mengetuk pintu itu sudah dibukakan, dan kita dipersilakan oleh Tuhan Yesus masuk, duduk, ngopi dulu ya. Nah itu ya, luar biasa kan Tuhan Yesus itu ya, tidak buka cuma dia dibukakan pintu tok, tapi persilakan kita untuk masuk, duduk, omong-omong, dan ngopi. Nah, itu luar biasa ya. Kadang-kadang kita kalau mengetuk rumah orang yang tidak kita kenal ya, bukan kita dipersilakan masuk, tapi kita tambah diusir itu. Siapa kamu ini? Aku tidak kenal kamu, tidak usah kesini, pergi. Ya, tapi kita berusaha untuk mengetuk lagi, nanti kita balik lagi, ketuk lagi kita. Sebenarnya gini loh Pak, saya ini kesini untuk maksudnya ini. Nah, setelah kita jelaskan, baru dia mengerti dan mempersilakan kita untuk masuk. Ini menjelaskan ada hubungan aksi dan reaksi dari minta, cari, ketuk. Ya. Yaitu sesuatu permohonan yang berkesinambungan dengan pelaksanaan untuk terus-menerus melakukan. Ya. Dengan minta dan kita terus melakukannya itu ada suatu hubungan yang terus-menerus ya. Jadi sampai nanti kita mendapatkannya. Di dalam ayat ke-8 ketiga kata kerja ditulis dalam bentuk present, aktif, participle. Ya. Jadi terus-menerus kita meminta, terus-menerus kita mencari, terus-menerus kita mengetuk. Hal ini berarti bahwa kita harus terus meminta, mencari, dan mengetuk. Ya, jangan bosan-bosan, terus minta, terus sampai apa yang kau minta itu kau dapatkan. Cari terus, cari, sampai engkau mendapatkannya. Ya, dan ketuk pintu itu sampai dibukakan pintu itu bagimu. Ya, cari. Suatu hari saya dikabari oleh adik saya bahwa anaknya keluar dan tidak pulang-pulang. Bagaimana ini? Waktu aku ada apa itu acara dengan anak-anak, ada acara anak-anak youth di ini ya, apa namanya? Di Sun City ya. Waktu siang-siang itu saya katakan, loh, kamu di mana? Saya katakan pada papanya, kamu di mana? Aku di rumah. Loh, sekarang ini kamu keluar ke jalanan, cari dia di luar. Pasti kamu ketemukan dia. Lalu di rumah, dalam rumah mencari, tapi di dalam rumah ya boleh ketemu anaknya di luar. Gitu. Keluar sekarang dari rumah kamu, cari naik mobil, cari putar-putar sana jalanan, temukan dia. Akhirnya ketemu anaknya itu di sekitar gereja Petani. Ketemu anaknya. Ya, kok nggak sudah ketemu anaknya? Lah iya. Lah kalau kamu di rumah loh, ya boleh ketemu no. Ya keluar cari anak ini, terus akhirnya ketemu. Ya. Anaknya ini ketemu lagi jalan dengan pacarnya orang
Korea lagi, ya, yang tidak jelas anunya. Karena dia pernah sekolah di Korea dan ketemu si anak ini gitu loh. Terus ya itulah jatuh cinta ya. Terus ya hampir aja si anak ini berot ya untuk ikut sama si cowoknya ini. Nah itu saya malam-malam ke rumahnya dan saya nasihati anaknya ini, dia masih terus mau pergi bersama si cowok ini. Terus dia masuk ke kamar mau ringkes-ringkes barangnya mau pergi gitu. Saya terus masuk ke kamarnya dan saya katakan, "Ama apa sih kamu lakukan ini apa? Kepinginmu apa?" gitu loh. Ya, mau cari ini apa? Ya, kamu sudah ini sama mama papa enak-enak kok mau cari sesuatu yang barang yang belum jelas, belum menentu warnanya gitu. Jadi akhirnya dia sadar, iya aku tidak melakukan itu. Nah, ini akhirnya itu nah, sesuatu itu semuanya itu karena doa. Ya, karena doa ya, karena kita doa dan kita mau terus menerus gitu dilakukan itu. Ya. Saya tidak diam saja dan saya dari Sidoarjo ya berangkat ke Surabaya malam-malam untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Nah ini semua berkat doa dan permintaan kita kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi ini. Dan kita harus cepat dan kita harus aktif ya untuk melakukan ini semuanya ya. Terus mencari adalah tindakan permohonan yang sungguh-sungguh disertai ketaatan kepada kehendak Allah ya. Terus kita juga mencari sampai kita temukan ya. Apa itu? Kalau kita sedang mencari pekerjaan ya, ya jangan putus asa sekali mengajukan permohonan pekerjaan, akhirnya ditolak, sudah kecewa, sudah, wis aku udah kerjaan wis ya. Nah, terus cari, bahkan ke perusahaan berapapun perusahaan masukkan surat permohonanmu untuk bisa diterima. Akhirnya ada sesuatu perusahaan yang akan menerima engkau kan, gitu loh. Kalau engkau tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak mencari dengan sungguh-sungguh, tidak bisa kita diam-diam terus ada orang yang cari ngasih kita kerjaan. Ya kalau kita punya talenta khusus gitu, kalau punya kepandaian khusus gitu, orang yang cari kita, ya itu, ya. Dan terus mengetuk tidak jemu-jemunya, sampai tangan kita sakit begini, ngetuk ini, tidak dibuka-buka no, ya. Terus mengetuk adalah ketekunan dan terus menerus dalam menghampiri Allah sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Ya. Walaupun jawaban kita tidak segera dijawab, tapi kita terus minta, ya. Ketuk terus sampai Tuhan bukakan pintu bagi kita. Bahkan mempersilakan kita masuk ke dalam ya tuh. Nah, inilah ya. Semuanya ini harus kita terus lakukan ya, tidak cuma kita baca tok ya, tapi kita lakukan ya. Kita meminta, mencari, mengetuk. Meminta, mencari, mengetuk ya. Terus menerus kita lakukan, tidak jemu-jemunya. Kita harus punya semangat ya untuk terus melakukannya ini. Ya, kita memang merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya, dan berdoa terus setiap hari. Ya, tidak ada putus-putusnya kita berdoa. Ya, kita renungkan firman Tuhan ini dan jangan lelah untuk melakukannya. Ya, terus kita lakukan. Ya, saya tutup dengan kesaksian ya. Ini kan mau Natalan, gitu. Mau Natalan ini, nah kita mau ngadakan sesuatu tahun ini kita tidak mau di gereja. Gak enak Pak di gereja Pak. Gak bisa kita yang di bawah itu lah, kayak acaranya di atas. Waduh, ini tuntutannya berat, gitu. Kalau memang jemaat yang di bawah tidak bisa, dan ruangan kita tidak memenuhi. Ini cuma bisa berapa orang. Padahal jemaat kita sudah hampir 200, ya. Tidak bisa, Pak tahun ini kita adakan di gedung Pak. Ya dituruti aja ya tuh, dituruti aja permintaan jemaat pasti kita turuti ya. Haleluya. Dan kita mulai survei tempat ya, ke sana ada tempat yang bagus tapi mahal ya tuh.
Satu orang makan itu dicas 110.000. Ya tuh, ngomong ngecas gedungnya gitu, masuk makannya 110.000 satu orang. Makannya apa itu? Gitu loh. Terus ya wis gak sido larang. Kalau 110 kali 200 berapa? Hitung sendiri ya. Dan dana panitia, saldo panitia sampai hari ini cuma 6 juta something ya. 6 juta itu mau mengadakan pesta besar-besaran ya. Nah ini kalau kita tidak sedekah minta sama Tuhan, dari mana kita bisa memenuhi budget yang akan ada? Tadi diumumkan oleh Pak Aryadi bahwa butuh dana berapa Pak? 35 juta ya. 35 dipotong 6 tinggal 29 ya. 29, kecil ya, 29 ya. Kecil ya. Ya ini karena kita butuh partisipasi pada kita semua untuk kita mendukung acara Natal bersama ini ya. Setelah itu saya survei dengan Bu Evi, kebetulan siang itu saya akan belanja sebenarnya Bu Evi, terus kita kebetulan lewat daerah Larangan itu dan kita temukan gedung yang mau kita sewa itu. Loh, di sini lumayan lumayan. Ayo kita lihat masuk lihat. Akhirnya lihat saya. Lihat di gedung, akhirnya menemukan, lumayan ya gedung ini ya. Dia di situ ada berapa ruangan ya, ada 9 ruangan. Tahu-tahu tinggal pilih mau di ruangan mana gitu. Akhirnya kita survei, di sini ya lumayan enak ya. Akhirnya saya masuk, saya temui pengurusnya. Saya temui pengurusnya, loh ini pengurusnya sudah saya kenal 9 tahun yang lalu ya. Saya langsung sama dia, loh ibu ini Bu M ya, namanya itu M siapa gitu ya. Jadi, oh iya Pak Tan ya, dia juga masih kenal saya. Iya, ya wes. Sebetulnya saya dengan dia itu ada sedikit perselisihan ya. Tapi ya ini namanya anak-anak Tuhan, kita harus bisa mengampuni lah. Ya, akhirnya saya ketemu dia itu dan saya membutuhkan tempat yang dia punya gitu loh. Jadi ya sudah, akhirnya jadian. Jadi kita pilih-pilih ruangan, kita sampai ganti 3 kali ruangan yang kita pilih itu. Ya enggak apa-apa, terserah mau yang mana. Akhirnya kita tentukan suatu ruangan dan kita jadikan. Nah di sini kita kan butuh biaya untuk sewa ruangan itu, walaupun ruangan itu tidak sewa sebetulnya, kita coba bayar makannya saja. Oke, ya toh. Nah ini di sini saya berdoa minta sama Tuhan, aku kan belum Tuhan, belum nyumbang untuk acara Natal ini, aku belum nyumbang Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan supaya aku bisa nyumbang gereja. Ya, doa yang sederhana ya. Lalu langsung hari itu apa besoknya gitu, saya ditelepon seseorang, Pak saya mau jual emas. Oh iya boleh. Kapan? Ya Bapak besok ke sini. Oh ya. Ya saya biasanya dia kalau memang ada transaksi gitu saya ke tempatnya ya. Tapi besoknya saya sudah keluar dari rumah sampai tengah jalan, dia katakan, Pak, tidak jadi dulu. Karena saya tidak bisa ambil barangnya, kuncinya dibawa anak saya. Oh iya, Bu, tidak apa-apa Bu. Jadi saya ini, waduh, kalau ini tidak jadi, aku gak bisa nyumbang untuk Natalan ini, gitu loh, ya. Ini suatu pergumulan, dan karena itu kita harus terus-menerus berdoa dan terus-menerus meminta. Ini, ya, ini dipraktekkan nih firman ini ya tuh. Gitu. Jadi, ya Bu, apa gitu saya. Nah, ya besok aja kalau sudah bisa. Oh iya. Saya besoknya ditelepon, ya bisa diambil. Oh ya, oke. Akhirnya diambil dan terjadi transaksi itu. Dan transaksi ini yang sebetulnya ya hampir-hampir gak ditunda atau batal bisa juga ya tuh. Itulah, gitu perlunya kita terus berdoa dan terus-menerus meminta pada Tuhan, Tuhan berkati aku. Ini kalau terjadi ini ya, ini keuntungan dari ini tak berikan pada Natalan gereja lah sudah. Gitu. Akhirnya sungguhan terjadi dan saya memperoleh berkat itu dan saya bisa buat bayar DP daripada gedung itu, gitu loh. Ya, langsung sama Ibu
M ini saya bayar DP-nya ya Bu ya, saya transfer ya. Oh iya, silakan ditransfer. Nah, ditransfer ke rekening bosnya. Nah ini bosnya ini dulu saya sempat juga sedikit mewangkal gitu ya, tapi ya sudahlah, jadinya waktu ya saya sudah bisa memaafkan. Bahkan saya tiap hari berdoakan dia supaya dia berhasil dan supaya dia bisa menyelesaikan semuanya itu. Ya. Jadi, ya ini perlunya kita minta, cari, ketuk, ya terus menerus sampai menemukannya gitu loh. Ya, akhirnya bisa kita jadi di ruangan sibuk dewe ini di daerah Larangan itu, ya, dan kita bisa merayakan bersama nanti Natalan di situ. Dan anak-anak kaum youth mau buat drama apa, ayo semua ikut drama ya. Mau jadi apa, mau simbok atau apa jadi apa ya. Jadi biar merayakan Natalan bersama kita tahun ini ya, luar biasa. Dan kita doakan supaya cuaca baik, keamanan baik sehingga kita bisa melaksanakan Natalan bersama ini ya. Tapi ya jangan lupa ini terus dipraktekkan firman Tuhan di Matius 7 ayat 7 ini ya. Mintalah, carilah, ketuklah sehingga apa yang kau inginkan terjadi gitu loh. Ya, kalau sudah terjadi, ya ayo temui saya, kita doa bersama. Pasti nanti terjadi semuanya. Amin. Haleluya. Pasti bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita pasti bisa juga. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Ya. Kita pasti diberkati Tuhan luar biasa. Dan terselenggara Natalan tahun ini luar biasa. Ya, kita butuh partisipasi daripada semua jemaat untuk mendukung dana daripada Natalan ini. Kita masih harus banyak biaya ya, sewa gedung, juga sewa sound, sewa lighting, ya, kostum dan lain-lain, semuanya harus bisa terpenuhi ya. Makasih, haleluya, puji Tuhan. Ya, renungan firman Tuhan tidak saya perpanjang pagi hari ini. Yang penting yaitu tadi kita minta, cari, ketuk. Ya, kita setiap hari menurunkan firman Tuhan, berdoa dan semuanya terlaksana dengan baik. Makasih, haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Saya undang pemusik-pemuji untuk kita lanjutkan ibadah ini dengan kesamaan kudus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus. Kau sudah ajarkan kami luar biasa Tuhan Yesus. Kau perintahkan kami untuk minta, cari dan ketuk. Terus menerus kita lakukan sampai Engkau mengabulkan semua doa-doa kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tetap Kau gandeng tangan kami supaya kami tetap berjalan di jalur-Mu sehingga kami layak Tuhan di hadapan-Mu sehingga kami bisa menerima semua anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya undang petugas perjamuan. Haleluya, puji Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Haleluya. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati, suci kuduskan, yang sebentar lagi kami akan bagikan kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sebelumnya Kau layakkan kami para petugas perjamuan, layakkan kami, suci kuduskan kami untuk dapat melayani perjamuan ini. Dan Kau jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu, suci kuduskan, layakkan juga untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Diam di
antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, datang bagi kepunyaanku. Firman jadi manusia, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanku. Kaulah juru selamatku, aku Tuhan Kau terang bagi saat gelapku, Kau biku bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau itu bagi setiap jalan. Kau itu bagi setiap jalan. Kau itu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Pada malam perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjumpaan untuk pengampunan dosa bagi semua orang. Bukankah cawan mengucap syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Haleluya. Letakkan cawan, tegakkan kepalamu, angkat kedua tanganmu, mengucap syukurlah bagi Tuhan Yesus yang Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk mengampunan dosa kami, untuk menghapus dosa-dosa kami. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan syukur, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Lepas segala Dia.
Kristus menyatu dengan tubuhmu, katakan amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih. Kau sudah ajarkan kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau perintahkan kepada kami, mintalah. Mintalah, maka kau akan diberi. Carilah, maka kau akan mendapat. Dan ketuklah pintu, maka akan dibukakan pintu bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kau telah buka pintu bagi jalan-jalan kami yang butuh Tuhan. Malam-malam pintu sudah kau buka, kau patahkan, sehingga ada jalan terang di depan kami Tuhan. Semua penghalang-penghalang di dalam kehidupan kami sudah kau singkirkan, kau patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sehingga semua keinginan dari sebuah-Mu bisa termenuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kita bisa merayakan Natal bersama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kau baik, Kau sembahlah, Kau yang sungguh sangat baik. Kau sudah memberkati jemaat-Mu luar biasa. Semua pekerjaan daripada jemaat-Mu diberkati Tuhan, menjadi berhasil, beruntung. Semua diberikan kesehatan, kekuatan. Sakit penyakit sudah Engkau angkat. Tidak ada jemaat-Mu yang sakit. Ya Tuhan Yesus, semuanya sehat. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau yang memberkati kami luar biasa. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu, mengangkat kepala untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya.